Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Nah, untuk video kali ini yuk sharing-sharing yuk tentang pengalaman saya seputaran bahasa ya. Banyak ya teman-teman yang di Indonesia itu ya, yang ragu mau daftar ke PT, mau ke Taiwan. Alasannya gak bisa bahasa. Jadi disamakan dengan proses yang ke Jepang atau ke Korea. Karena apa? Kalau kita proses ke Jepang atau ke Korea, disuruh sekolah bahasa dulu, harus mendapatkan sertifikat bahasanya. Kita baru disuruh melakukan seleksi ya, seleksi dengan ratusan peserta, ribuan, akan diambil berapa persennya gitu. Karena dulu tuh saya juga sempat ya pengen ke Korea atau ke Jepang. Untuk peluang ke Jepang atau ke Korea itu lebih kecil dibandingkan dengan proses yang ke Taiwan. Semua orang tahu ya, kalau kita kerja ke Taiwan itu gajinya tuh masih di bawahnya Jepang sama Korea. Bedanya gini loh, kalau kita proses ke Taiwan, kita daftar, kita disuruh mengumpulkan dokumen-dokumen kita ya, semacam KTP, KK, ijazah, mungkin akte kelahiran. Kalau kita ada paspor langsung disuruh mengumpulkan ya. Tetapi ingat ya, untuk pengumpulan data ya, untuk pengumpulan dokumennya ya, itu saran saya tuh jangan yang asli saat kita daftar ke Taiwan loh ya. Kalau ke Korea atau ke Jepang saya kurang paham karena saya belum pernah daftar ke Korea atau ke Jepang ya. Itu cukup fotokopinya aja, jangan yang asli. Nanti kita disuruh nunggu di rumah. Kalau kita sudah dapat job, baru kita disuruh sekolah bahasa. Nah, sementara kalau ke Jepang atau ke Korea, itu informasi yang saya dapatkan dari beberapa teman, itu kita itu kalau mau ikut seleksi ke Jepang atau ke Korea, kita diwajibkan untuk sekolah bahasa dulu. Kalau kita sudah dapat sertifikat, itu kita baru bisa ikut seleksi. Kalau ke Taiwan, kita daftar dulu. Kalau kita sudah dapat job, baru kita disuruh sekolah bahasa. Dan saya saat itu langsung putuskan untuk daftar ke Taiwan saja. Kalau saya ke daftar ke Korea atau ke Jepang, mungkin saya nggak bisa memastikan waktunya berapa lama, karena harus sekolah dulu. Sementara kalau ke Taiwan kan mudah, cukup kita daftar aja, kita nunggu job, nah gitu aja, selesai, kita bisa tunggu di rumah. Kalau bahasa ke Taiwan tuh, kita tuh tidak wajib bisa bahasa Taiwan. Meskipun saya sarankan, jangan kita nol sama sekali nggak mengenal bahasa. Ya seperti berhitung 1 sampai 100 itu paling tidak kita tuh harus bisa. Karena apa? Kita di sini tuh kerja di pabrik. Sudah jelas kalau kita kerja di pabrik itu disuruh menghitung, apa-apa suruh menghitung. Misalkan kita produksi, yang jelas kan kita suruh menghitung ini ada berapa. Mungkin kita harus belajar warna juga. Ya, yang penting kita tuh punya dasar lah, belajar lah. Mungkin dengan kata-kata saya, kamu, majikan, terus berangkat kerja apa, pulang kerja apa, lembur itu apa bahasanya, dan pulang kerja itu apa bahasanya. Cuman dasar-dasarnya. Kemudian kalau kita sudah belajar bahasa ya, mungkin yang tadi 1,5 bulan atau 2 bulan, kita tetap juga nggak bisa bahasa, apakah kita nanti tetap diberangkatkan ke Taiwan? Jawabnya tetap diberangkatkan. Meskipun ya kita nanti di Taiwan nggak bisa bahasa, nggak masalah. Banyak teman-teman saya di sini tuh nggak bisa bahasa, termasuk saya. Saya pun di sini sekitar berapa tahun ya? Saya tuh dulu berangkat ke sini tahun 2013 dan sampai saat ini bahasa saya juga belum bisa apa ya. Kalau disuruh ngomong ya belum bisa. Kalau misalkan ada teman saya orang Taiwan yang ngobrol ya, ngomong di pabrik ya, menyuruh saya suruh ambil ini, disuruh ditanyai seperti semacam pekerjaannya ya bisa jawab, tapi ya ala kadarnya. Kalau teman-teman dari Taiwan itu ngomong ya saya agak paham. Tapi kalau saya disuruh ngomong secara aktif, kayak orang Taiwan nggak bisa. Mungkin kalau teman-teman TKW ya yang ada di Taiwan itu mungkin kebanyakan tuh lebih mahir bahasanya. Karena pas setiap hari itu berhadapan dengan majikan. Sementara kalau kita di Taiwan di sini kerja di pabrik, itu teman-temannya tuh kebanyakan ya ada orang Indo, ada orang Vietnam, ada orang Thailand, kadang juga ada orang Filipina. Jadi kita tuh kebanyakan yang ngobrolnya dengan sesama temennya. Ya ada kalanya lah sesekali kita ngobrol sama orang Taiwan. Kalau kita aktif ngobrol sama orang Taiwan, kita aktif untuk kumpul sama orang Taiwan ya, ada kemungkinan besar kita untuk penguasaan bahasa Taiwannya lebih cepat lah. Itu menurut pengalaman saya ya.
Kalau kita malu kumpul dengan orang Taiwan, kayaknya ya lama bisa berbicara dengan bahasa Taiwan. Itu menurut pengalaman saya. Orang Taiwan tuh baik-baik. Kalau kita tanya pasti akan dijawab. Mereka nggak pelit ilmu. Bahkan teman-teman saya orang Taiwan di sini sering tanya kok, bahasa Taiwannya ini tuh kalau bahasa Indonesianya apa, itu sering tanya. Tetap saya yang lebih sering tanya, soalnya orang-orang Taiwan kan di sini nggak terlalu butuh bahasa kita ya, karena kita yang di sini kumpulnya sama orang Taiwan, paling tidak kita harus bisa bahasa Taiwan. Kalau kita beli ke toko, beli apa di jalan kan kebanyakan yang penjualnya kan tetap orang Taiwan. Yang penting kita punya dasar lah, pernah belajar angka, kemudian ya alat-alat pabrik itu semacam tang, engkol atau baut, itu apa-apa namanya. Jangan kita nggak belajar sama sekali, itu tetap penting. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau kita sudah datang ke Taiwan di pabrik, ternyata orang Indonesia nggak ada, itu bagaimana? Jangan khawatir, di situ pasti ada penerjemah kita dari Indonesia. Nggak mungkin kita ada penerjemahnya. Jadi kita akan ditemani oleh agensi kita. Kalau pengalaman saya tuh dulu saya datang di tahun 2013 itu belum ada karyawan dari Indonesia. Jadi kami berlima masih belum bisa bahasa sama sekali, dan pabriknya baru pertama kali ngambil orang Indonesia. Nah, di situ ada agensi saya atau penerjemah saya itu mendampingi kita selama 3 hari. Mulai kerja jam 8 pagi sampai lembur. Itu agensi mendampingi. Misalkan mandornya menyuruh kita, agensi mengarahkan, oh nanti pekerjaannya seperti ini, kamu di bagian ini, kamu kerjaannya bersih-bersih ini, kamu pekerjaannya menghitung ini. Kan ada 5 orang itu ditempatkan yang berbeda-beda ya. Kalau pengalaman saya dulu, jangan takut ya. Kalau misalkan kita nanti datang ke Taiwan nggak ada orang Indonya, pasti ada pihak penerjemah yang dampingi kita. Pabrik-pabrik di sini tuh kebanyakan sudah ada orang Indonya. Jarang pabrik yang nggak ada Indonya. Ya kalau misalkan pabriknya tuh nggak ada orang Indonya, paling nggak ya ngambilnya ya juga dari negara tersebut. Ya misalkan pabriknya cocoknya dengan orang Taiwan, ya kebanyakan ngambilnya jadi orang Taiwan. Kalau misalkan pabriknya cocoknya dengan orang Vietnam, ya dari Vietnam. Kalau dari Filipina ya dari Filipina, biasanya gitu. Ada juga pabrik yang itu ngambilnya tuh dari ketiga negara, misalkan dari Filipina, Vietnam sama Thailand, diambil semua. Ada juga yang ngambil yang dari Indonesia. Ada juga yang ngambil keempat negara, diambil semua, dari Vietnam, Thailand, Filipina sama Indonesia diambil semua. Ada juga. Kalau kebetulan untuk pabrik saya saat ini tuh karyawannya tuh dari Indonesia, nggak ngambil dari Vietnam, Filipina atau dari Thailand. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jangan takut, jangan khawatir. Meskipun teman-teman nanti sudah daftar ke PT nggak bisa bahasa Taiwan, apakah nanti bisa jadi diberangkatkan ke Taiwan atau nanti bisa gagal berangkat, jangan khawatir, tetap berangkat. Kita nanti belajar bahasanya di sini. Pelan-pelan aja pasti bisa. Wong di sini saja yang sudah bekerja selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum tentu bisa bahasa. Apalagi teman-teman pemula yang sekolah bahasanya itu cuman 1 bulan, 2 bulan, udah langsung bisa, nggak mungkin. Nah, yang penting teman-teman ada dasarnya, bisa bahasa Taiwan. Jadi intinya buat teman-teman, kalau sudah belajar bahasa, bisa atau nggak bisa, kalau waktunya berangkat ke Taiwan akan tetap diberangkatkan. Jangan khawatir. Kecuali ada beberapa dokumen yang mungkin bermasalah, itu bisa saja di cancel. Tetapi kalau mengenai bahasa itu nggak dipermasalahkan. Nah, itu ya sedikit sharing dari saya. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan tombol subscribe-nya. Jika dirasa video saya ini bermanfaat, teman-teman bisa di-share. Ya siapa tahu bisa bermanfaat lah buat teman-teman yang saat ini sedang daftar di PT, yang masih ragu apakah nanti kalau tidak bisa bahasa Taiwan, apakah tidak bermasalah untuk kedepannya, apakah nanti bisa di-cancel atau dibatalkan. Seputaran itulah ya. Semoga ini bermanfaat. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, nanti bisa follow Instagram saya ya, yang nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.